Halo semua, kali ini saya berada di Stasiun Ciamas yang terletak di Desa Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang berada di tepi Sungai Cisadane ini dulunya hanyalah sebuah halte kecil yang dibangun pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2021, halte ini ikut dikembangkan dalam program Double Track Bogor Sukabumi tahap pertama yang hingga pada September 2025 ini baru sampai Stasiun Cigombong. Kini bangunan stasiun sudah rampung sepenuhnya. Desainnya terlihat lebih modern dengan fasilitas pendukung seperti area parkir yang luas, akses pejalan kaki beratap, hingga guiding block untuk tunanetra. Namun hingga September 2025 stasiun ini belum dioperasikan, kondisinya tampak kotor, sampah berserakan, dan dindingnya mulai bernoda. Padahal, area tunggu stasiun ini cukup nyaman dengan dua akses keluar masuk menuju peron. Sayangnya, beberapa plafon mulai rusak. Menurut warga sekitar, hal ini diakibatkan oleh anak-anak yang sering bermain bola di area stasiun. Stasiun ini juga dilengkapi sejumlah ruangan. Di bagian tertentu nampaknya akan difungsikan sebagai kantor kepala stasiun. Terlihat pintu ruangan masih terkunci dan bagian dalamnya terlihat masih cukup terjaga. Di sisi selatan stasiun terdapat perlintasan yang biasa digunakan warga untuk menuju Jalan Raya Cibadak, meski kondisi jalannya kurang bagus. Stasiun Ciamas memiliki dua jalur, dengan jalur satu tampaknya belum dioperasikan. Sementara ke arah utara atau Bogor, terlihat jalur yang berbelok. Dan untuk arah selatan atau arah Sukabumi, terdapat dua jembatan kereta. Sekarang, mari kita lihat fasilitas toiletnya. Dengan kamera HP, terlihat toilet yang cukup kotor. Dinding dan lantainya bernoda, begitu juga untuk urinoir dan wastafel. Meski tidak berbau, ruangan terasa begitu berdebu, bahkan sampai membuat saya menjadi cukup sesak nafas ketika berada di dalamnya. Di sini bisa teman-teman lihat kira-kira kotoran apa ini ya. Ini nggak jelas dan cukup bikin saya merinding, tapi nggak berbau juga teman-teman. Nah, di stasiun ini juga memiliki dua toilet dengan kondisi atap masih bagus dan masing-masing dilengkapi saluran udara. Keduanya juga memiliki area wudhu sehingga bisa menjadi fasilitas untuk mereka yang ingin beribadah atau sholat. Kemudian tepat di pojok ada musola yang cukup luas. Di sini kondisinya tidak terlalu kotor, hanya saja gelap dan pastinya sangat berdebu. Di belakang peron sisi utara masih berdiri bangunan halte Ciamas yang lama, tampaknya dipertahankan sebagai cagar budaya. Kondisinya sudah hancur dan ditumbuhi tanaman liar.
Untuk bagian ini sepertinya merupakan toilet, tapi bisa teman-teman lihat sudah tertutup rimbunan tanaman liar sehingga sulit untuk saya masuki. Tak jauh dari stasiun kita bisa melihat langsung Sungai Cisadane yang mengalir indah. Dari sini juga tampak kebun dan perbukitan dengan perumahan elit yang berada di atas bukit tersebut. Beralih ke sisi utara bagian depan stasiun, kondisinya juga tampak kotor. Area ini sepertinya disiapkan untuk layanan penumpang, seperti loket tiket, karena adanya jendela yang berbentuk seperti counter. Ada juga di bagian sini ruangan yang bertuliskan WC meski fungsinya belum terlalu jelas. Pada tangga peron, sebagian sudah dilengkapi dengan pegangan, tapi bisa kita lihat untuk peron yang berada di seberangnya, entah mungkin belum terpasang, tapi di sini belum ada pegangannya. Kemudian ini untuk jalur 1 tampak relnya masih berkarat. Kemudian untuk jalur 2 sangat berbeda karena untuk jalur 2 ini dia lebih sering untuk digunakan. Kemudian stasiun ini juga sudah dilengkapi oleh sinyal elektrik. Akses menuju stasiun Ciomas memang masih cukup terpencil. Menurut warga, stasiun ini akan baru diaktifkan jika akses jalan terutama untuk kendaraan mobil sudah memadai. Harapannya stasiun Ciomas dapat segera dioperasikan agar bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan kondisi bangunan yang sudah rampung dan fasilitas yang cukup lengkap, sangat disayangkan apabila dibiarkan terbengkalai tanpa pemeliharaan. Pada akhirnya, Stasiun Ciomas memiliki potensi besar untuk menjadi simpul transportasi penting di kawasan selatan Bogor. Tinggal menunggu keseriusan pihak terkait dalam mengelola, merawat, dan segera mengaktifkannya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa melihat dan menggunakan stasiun ini benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal pembangunannya.